Assalamualaikum kawan-kawan. Sore ini kami menghadirkan Bung Robi Cahyadi, tokoh muda, tokoh ya, anak muda di Siak. Beliau ini berkecimpung di organisasi kepemudaan. Sebelum panjang lebar, mungkin Bung Robi bisa lah kasih tahu profil lah. Jadi perkenalkan, kami Robi Cahyadi. Jadi saya dilahirkan tepat 31 tahun yang lalu di Siak Indrapura pada tahun 1990. Jadi menginjak dari sekolah di Siak semua sampai dengan SMA. Kemudian saya kuliah di Universitas Riau. Kalau jurusan saya memang akuntansi, sarjana ekonomi akuntansi. Sekarang ini aktif di Partai Golkar, juga di organisasi Karang Taruna Kabupaten Siak. Saya hari ini bersama-sama dengan teman-teman dan Mas juga sebagai pengurus di Kabupaten Siak Karang Taruna. Mungkin itu singkat profil saya. Sudah punya istri 1, anak 1. Mungkin untuk lebih mendalamnya mungkin cek aja di apa? Bisa di Facebook, di Instagram. Aktif juga di media sosial. Ya, di Facebook. Facebook aktif ya. Aktif betul ya. Jarang buat status. Kalau mantap-mantap sering. Oke Pak Robi, Bung Robi ya, Bung Robi aja. Boleh. Ini sengaja temanya ini pemuda dan politik. Nah, Politik. Itu lebih pas ya, pemuda dan politik. Jadi langsung saja lah, Bung Robi kan. Ini Bung Robi ini kalau menurut kami masih muda lah, ukuran menurut kami ya. Bapak masih 31 lah. 31 lah. sudah duduk di organisasi kepartaian sama organisasi kepemudaan. Nah, di kepartaian ini udah masuk strategis lah posisinya. Satu apresiasi lah menurut kami ya, layak untuk kita dukung ya, kita beri dukungan bersama-sama karena masih muda, sudah duduk di posisi yang strategis di kepartaian. Masih terbayang nggak di Bung Robi posisi sekarang? Jadi memang posisi hari ini di partai ini kan tidak serta-merta, tentunya partai juga melihat record orang yang juga akan diberi posisi. Kami juga tak pernah terbayangkan waktu dulu bisa bersama-sama dengan teman-teman partai sehingga sampai menduduki posisi sebagai salah satu partai. Jadi tentu posisi ini orang melihat mungkin dari track record riwayat organisasi. Karena waktu dulu sama juga ketika saya SMA dulu, sama mungkin paradigmanya dengan anak-anak muda hari ini. Dulu saya berpikir kenapa kita harus berpartai? Karena menurut saya dulu partai ini kalau dilihat dari luarnya saya nggak ada yang benar, dan tujuannya toh juga untuk kepentingan pribadi masing-masing. Tetapi beriringnya berjalannya waktu, saya kuliah, bertemu dengan orang-orang yang luar biasa dalam hidup saya, dan berteman dengan tokoh-tokoh politik. Ternyata memang hari ini yang memegang kebijakan, mengatur segala peraturan daerah dan pemerintah itu ternyata jalurnya adalah partai politik. Nah, tentunya kalau anak-anak muda hari ini berpikir mau perubahan yang bagus,
nggak bisa lagi kita ngobrol-ngobrol di kedai kopi, menghujat orang. Nah, lebih baik ya, kita yang gabung ke partai politik lalu benahi partai politiknya. Karena saya pikir tak ada satupun partai politik yang bertujuan untuk merugikan negara kita atau daerah kita. Tujuannya semua baik, tinggal lagi memang orang-orang yang ada di lingkungan politik ini harus sama prinsipnya, tujuannya untuk memperbaiki daerah. Jadi oleh karena itulah saya terjun ke dunia politik. Masih muda, waktu itu selepas jadi ketua mahasiswa di Pekanbaru untuk Siak, saya langsung gabung dengan salah satu partai di Kabupaten Siak. Kemudian dari sanalah saya belajar berpolitik, ya mungkin memang masih tingkatnya masih kampung karena masih kabupaten. Tapi juga ini saya pikir langkah nyata saya dalam melakukan perbaikan dan pembenahan di daerah ini. Karena saya pikir kalau orang politik tidak diisi oleh orang-orang yang kritis, orang-orang yang benar, orang yang jujur, anak muda yang bersemangat, maka tak ada perubahan tentang arah kebijakan, karena ditentukan semuanya melalui politik. Jadi menurut saya itu salah satu saya mengapa hari ini, posisi hari ini saya sebagai politikus walaupun masih tingkat kampung. Jadi sejarahnya begitulah, lebih kurang. Duduk di posisi sekarang ini tak nyangka berarti ya? Tak nyangka. Tak nyangka ya. Artinya perjalanan tidak meminta, tidak apa, memang mungkin proses waktu, seleksi alam, makanya mungkin itulah hasil dari perjuangan. Nah, di organisasi kemahasiswaan kemarin tuh apakah sudah ada niat untuk terjun di apa? Jadi memang di salah satu partai. Nah, jadi awalnya dulu malah kalau cerita mundur ke belakang, dulu awal selepas tamat dari SMA malah tak ada keinginan lagi mau berorganisasi, karena memang kami dilahirkan dari keluarga yang memang saya dari muda waktu kelas 1 SMA itu ditinggal oleh orang tua laki-laki. Jadi cuma bercita-cita habis setelah SMA ini bagaimana dapat pekerjaan, kemudian bisa meringankan beban orang tua. Tetapi beriring berjalannya waktu, saya coba tes dulu, namanya ada tes IPDN. Polisi juga ambil formulir mau jadi polisi karena langsung dapat gaji. Jadi polisi karena bersamaan dengan tes IPDN, saya tinggalkan tes di kepolisian karena waktunya tidak memungkinkan untuk ikut keduanya. Tes PDN juga saya gagal. Jadi ketika gagal ya tentu sama lah seperti orang-orang, kecewa apa segala macam, tidak sesuai dengan harapan saya. Tapi saya harus berpikir kalau tidak keduanya saya mau kemana. Akhirnya saya memutuskan kuliah. Kuliah itu saya sudah pasang niat dari awal tidak lagi ingin berorganisasi karena takut waktu saya terbuang dengan sia-sia gitu. Artinya saya mau fokus, mau cepat selesai kuliah lalu bekerja. Itu niat saya dari awal. Tapi dalam perjalanan mungkin takdir Tuhan juga mengiring saya ke sana, saya pun tak ngerti. Di kampus saya sama sekali tidak ada ikut organisasi karena saya hindari. Tetapi ada teman-teman dulu yang satu daerah sama-sama dari Siak. Rupanya Siak ini dulu saya baru tahu ada namanya himpunan mahasiswa Siak di Pekanbaru. Di kampus itu baru tahu kan? Di kampus baru tahu, setelah kuliah baru tahu. Nah, teman-teman ajak main dulu ke asrama, ya saya datang. Awalnya memang nggak ngerti sama sekali ini organisasi seperti apa segala macamnya. Kemudian ada teman yang bilang, salah seorang teman bilang, oh ini kepengurusan ini, organisasi mahasiswa Siak ini, apa namanya, dia bilang, dia saja, orang-orang dia saja, apa segala macam. Nah, saya memang prinsip dari dulu memang tidak mau menyalahkan orang,
sebelum saya yang coba memperbaiki. Jadi kalau saya belum masuk ke sana, saya nggak boleh ngomong ini nggak benar gitu. Jadi saya masuk dulu ke organisasi, awalnya ikut kecamatan Siak, dari jadi anggota biasa, tak ada sama sekali terpikir mau jadi ketuanya. Tapi setelah masuk di kecamatan Siak, saya pikir memang sayang kita punya wadah organisasi mahasiswa daerah di Pekanbaru, ada sekretariatnya. Kita tidak melakukan hal-hal yang menurut saya mungkin saya bisa lakukan lebih. Saya pikir begitu. Jadi motivasi itu saya punya, kemudian saya melakukan terobosan-terobosan baru. Ya rupanya memang mungkin ada senior-senior yang tertarik. Kemudian dipromosikan oleh senior untuk menjadi ketua. Ya saya ikut kompetisi untuk menjadi calon ketua. Akhirnya takdir Allah tadi, jadi saya dipilih sama teman-teman. Karena dulu dipilih oleh perwakilan perkecamatan di Kabupaten Siak. Jadi itulah awalnya saya menjadi ketua mahasiswa. Juga tidak direncanakan. Artinya prosesnya udah memang dijalani dari bawah. Iya, jadi memang tak ada niat. Belajar organisasi dah dari Iya, dari SMA. Jadi saya SMA pun dulu di Mempura jadi ketua OSIS memang. dari apa? Dimulai dari bangku sekolah. Sebenarnya organisasinya itu udah memang Iya, dari kecil-kecilan. Nah, udah terbentuk dari bawah gitu. Nah. Sehingga di posisi sekarang gitu. Oke, cukup ya mungkin untuk apa biasa profil dari Bung Robi ini, profil organisasi sehingga proses dari awalnya. Terus persoalan hari ini kan, pemuda hari ini hampir kebanyakan lah dari dulu pun hingga sekarang takut dengan politik hingga sekarang. Hampir separuh pemuda atau bahkan masyarakat pun ya, beranggapan politik ini kurang bagus, kurang baik, Sesuatu yang negatif ya. Nah, dari dulu kami dengar sampai sekarang masih ada yang beranggapan gitu, beropini macam itu, beranggapan gitu kan. Nah, Bung Robi sebagai ini anak muda kan, Jadi tanggapannya macam mana jadi persoalan macam ini? jadi itu yang saya bilang di awal tadi, memang paradigma anak muda itu sering menjustifikasi di luarnya saja. Ketika bilang misalnya ada oknum-oknum yang orang-orang politik melakukan sesuatu yang salah, digeneralisasikan, artinya semua mereka lah yang salah. Sebenarnya kan pada dasarnya kalau kita sadar hari ini, saya bilang politik ini sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat. Kenapa begitu? Segala kebijakan hari ini keluar dari corong kebijakan-kebijakan politik. Contoh saya bilang hari ini, yang menentukan PPKM presiden dipilih oleh masyarakat melalui apa? Jalur politik. Nah, akhirnya hari ini kita menikmati, kita tidak bicara benar atau salah. Kemudian kebijakan-kebijakan lain hadir dari parlemen. Parlemen dipilih oleh masyarakat melalui jalur politik. Nah, kalau kita anti dengan politik hari ini, maka politik itu diisi oleh orang-orang yang sukanya memang melakukan yang tidak baik. Nah, sehingga terlihat yang tidak baik. Makanya pemuda hari ini, saya bilang tadi, berhenti kita bicara mencari kesalahan orang. Coba hari ini kita berpikir bagaimana cara memperbaiki, memberi solusi. Nah, jadi saya pikir itu lebih produktif cara berpikirnya ketimbang hari ini kita saling menyalahkan, sehingga tidak ada kemajuan di lingkungan kita. Ini kan saya bilang sebenarnya kalau sekarang ini kalau bicara trennya, anak-anak muda kita sebenarnya sudah lumayan ketimbang yang 10 atau 7 tahun yang lalu. Hari ini anak-anak muda sudah mulai
melek politik, kemudian ada juga yang bergabung di partai politik. Karena menurut saya yang paling penting itu sadar politik. Orang boleh saja tidak berpolitik, tidak berpartai politik, tetapi dia harus sadar politik. Jadi mengikuti apa yang sebenarnya hari ini politik ini seperti apa gitu. Jadi jangan kita mau milih-milih langkah, mau apa akan jadi, sehingga ini merugikan kita sendiri gitu. Kalau kita tidak memilih, maka orang yang tidak sesuai harapan kita akan terpilih gitu. Gitu mungkin lebih kurang. Artinya Melek politik lah kita nih harus sadar melek politik. politik. Artinya tak berpartai tak ada masalah. masalah. Yang penting sadar dengan politik ini seperti apa sebenarnya gitu. Kita contoh dulu Bang, ada presiden, pemilihan presiden, memecah belah sampai ke kampung-kampung saya bilang. Politik ini kan soal perbedaan pilihan saja, bukan artinya kita harus bermusuhan. Kan kita boleh aja tidak sepaham, beda pendapat, itu hal yang biasa. Makanya prinsip pemilihan umum itu kan jujur, adil, dan rahasia kan. Kalau tidak mau ada konflik, jangan disebut pilihannya. Kalau Anda bukan orang politik, simpan saja pilihannya. Tak perlu mengeluarkan pendapat, memaksakan pendapat yang nyatanya orang punya pilihan sendiri. Inilah yang membuat perdebatan tak selesai. Abang beda pilihan, saya beda pilihan, kita debatkan supaya sama. Mana bisa? Itu yang saling menghargai ya. Nah, artinya kalau sudah beda, ya sudah gitu. Jadi tak usah kita terlalu memaksakan apa yang menurut kita benar. Ya politik ya begitulah. Kalau semuanya sama ya apa bedanya. Tapi kalau sering berbeda kan tak bagus juga gitu. Sudah. Artinya pemuda ke depannya harus sadar sama politik. Sadar sama politik. Kalau perlu bergabung di organisasi ya. Ya kalau berminat gabung gitu, bagus. Di organisasi apapun ya. Apapun, karena organisasi ini memang kalau cerita duit tak ada, tapi relasi, jaringan, kemudian pengalaman kita. Kalau saya, menurut saya kita akan punya Wawasan lah, wawasan. Nah, seiring berjalannya waktu pasti ada gunanya. Menambah wawasan, pengetahuan ya. Betul. Oke. Kalau menurut pemikiran Bung Robi lah pribadi, Oke. pada dasarnya politik itu seperti apa? Pemikiran sendiri gitu. Kalau menurut saya pribadi memang politik ini sebenarnya ini pribadi ya, bukan definisi. Ya, secara pemikiran mandiri lah. Jadi kalau saya bilang hari ini saya mengatakan politik ini adalah seni, kemudian cara untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Karena sejatinya kita sudah berpolitik dari lahir. Dulu kita lahir ketika kita haus, kita buang air, kita nangis. Itu politik kita, bagaimana kita dicebokkan, kita dikasih makan. Sebenarnya dari bayi. Nah, inilah cara-cara yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi ya tentu caranya berbeda-beda, ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Inilah kalau menurut saya politik itu sebenarnya tentang bagaimana kita menggiring orang, bukan menggiring orang ya, memberikan pilihan yang bagus sesuai yang dengan kita harapkan gitu. Artinya tentu dengan tujuan yang bagus pula. Jadi ya itu mungkin lebih kurang kalau menurut saya pribadi, politik itu sebenarnya cara saja gitu. Dan semua orang berpolitik. Cuma ada yang berpolitik untuk partai, untuk mencari makan, berpolitik teman, nah, kan macam-macam. Ya, Luas lah gitu. Di Indonesia ini kan banyak partai nih, baru banyak partai. Apakah hampir semua partai di seluruh Indonesia ini apakah sudah
mewadahi pemuda Sebenarnya secara umum lah. sebenarnya secara umum partai ini ada namanya organisasi saya partai, dan ada yang khusus untuk anak muda. Kalau ruang untuk anak muda ini berpolitik di partai, berpartai gitu. Kalau berpartai ya anak muda. Sebenarnya ruangnya sudah ada, dan setiap partai itu pasti punya namanya apa ya, generasi-generasi muda partai mereka lah. Kita contoh misalnya di partai-partai kan partai-partai besar yang dulu kan kita sama-sama tahu ada barisan mudanya semua gitu. Jadi itu bukan apa namanya, kalau untuk anak muda berpolitik itu tak ada halangan karena memang ruangnya ada. Disiap pasti semua partai punya Untuk regenerasi ini. untuk anak-anak muda khusus mereka. Organisasi. Dan luar biasa lagi kalau anak mudanya langsung tergabung di pengurus partai. Artinya memang politik hari ini lebih cenderungnya melakukan, saya bilang, pencitraan politik, kemudian membuat framing agar partainya terangkat ini melalui media sosial, dan pengguna media sosial terbesar ini anak-anak muda. Makanya anak muda ini sumber kekuatan yang baru dan sangat diperlukan oleh partai-partai. Jadi yang mampu bersaing hari ini ya anak-anak muda. Sebenarnya peluang itu ada. Jadi kalau anak muda yang kreatif, kemudian mampu berkomunikasi, sangat bagus berpacu di dunia politik dan memberikan warna yang baru di perpolitikan kita, kemudian juga menambah terobosan-terobosan baru yang ada di partai politik. Artinya memang tidak lagi seperti dulu gitu partai ini. Dulu bagus, cuman kan ada inovasi-inovasi ketika Kembang lah, gabung. Iya. Ada terobosan baru, Bang. Artinya setiap hampir seluruh partai mungkin menyiapkan untuk Pasti ada. regenerasi. Pasti. Wadah-wadahnya ada barisan mudanya gitu. Pasti ada di partai. Organisasi sayap ya gitu. Organisasi sayapnya yang khusus anak-anak muda pasti ada. Bukan anak muda. Organisasi lah di situ gitu. Nah, artinya mungkin untuk kaderisasi untuk generasi berikutnya persiapan. Kemudian juga ruang itu disediakan juga untuk anak-anak muda yang mungkin belum mau masuk di pengurus gitu. Artinya dia mau bergabung tapi boleh, bukan di kepengurusan, di sayap partai gitu. Artinya mereka masih sama-sama. Boleh juga ya. Boleh. Kalau misalnya, jadi kalau bicara partai susah. Sebenarnya partai ini kan macam-macam dan ruang pun pasti ada. Ada. Diakomodir lah. Pasti diakomodir. Tinggal lagi anak-anak muda ini mau atau tidak. Organisasi ya. Artinya jangan underestimate dulu terhadap politik. Ini begini. Masuk dulu. Kemudian kalau memang kan dua pilihan. Kalau kita tidak bisa merubah, artinya kita yang harus keluar. Artinya mungkin belum cocok. Coba aja dulu. Yang penting coba. Kalau ada niat berpolitik, kalau tidak ada ya jangan pula, nanti kan kasihan gitu. Bagaimana sejarah lama dulu ya, dalam Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda satu, ini kan pemuda semua tuh. Nah, baru bacaan proklamasi Soekarno, kan pemuda itu yang mengasingkan Soekarno tuh. Kan? Baru pergerakan 98 pemuda juga. Ya. Nah sekarang Bung Robi nih sebagai pemuda, apa nih terobosan yang akan apa untuk kedepannya apa ini mau dibuat? Jadi sebagai pemuda yang aktif berpolitik. Jadi karena hari ini memang niat kedepannya apa nih? Hari ini saya ada di organisasi kepemudaan, kemudian saya juga hadir di organisasi politik.
saya harus memisahkan dulu pertama antara kepentingan organisasi kepemudaan dengan organisasi politik. Kemudian juga saya bagi teman-teman yang sejatinya sudah bergabung dengan saya di organisasi kepemudaan yang berminat untuk berpolitik dan mau bersama-sama saya, tentu saya jembatani ke partai saya. Kemudian hari ini saya juga melalui cara saya sendiri mulai mengajak teman-teman yang masih muda, anak-anak muda bersama-sama membangun berorganisasi di partai politik, kemudian bagaimana membesarkan partai ini, dan nantinya ketika partai ini berkuasa di daerah, tentunya berkontribusi terhadap daerah kita, terhadap anak-anak muda. Karena keluhan anak muda pertama lowongan pekerjaan, kemudian ada yang putus sekolah, kemudian ingin latihan diklat untuk bengkel, keahlian macam-macam lah. Nah, semuanya itu tentu tergantung kepada pemimpin daerah. Nah, pemimpin daerah ini semuanya bagus, sampai hari ini bagus gitu. Cuma kan kita kan itu tadi saya bilang, politik ini tentu pilihan gitu, soal pilihan. Nah, kalau yang betul-betul mau pro ke kita sesuai dengan rencana kita, tentu melalui jalur politik, lembaga partai tadi, ya kita harus bersama-sama membesarkan partai, mengorbitkan kepala daerah baru untuk dipilih di masa yang akan datang, yang nantinya juga pro terhadap pemuda gitu. Artinya memberikan ruang kepada pemuda untuk berkarya, berkreativitas, kemudian menyiapkan ruang-ruang untuk pemuda. Nah, ini yang sangat diperlukan, karena saya lihat ini sudah mulai muncul misalnya sosok-sosok pemimpin-pemimpin daerah yang muda-muda, dan terobosannya luar biasa. Contoh dulu Pak Ridwan Kamil gitu. Pak Ridwan Kamil muncul juga dorongan dari pemuda-pemuda gitu. Akhirnya menjadi gubernur Jawa Barat hari ini. Misalnya Pak Samsuar, kita tidak bilang partai ya, didorong oleh anak-anak muda dulunya, sehingga beliau hari ini duduk di Gubernur Riau gitu. Dan banyak tokoh-tokoh lain yang diantar oleh anak-anak muda yang ada di belakangnya gitu. Artinya kekuatan anak muda ini sangat berpengaruh di dunia politik, dan dunia politik ini sangat berpengaruh menentukan siapa yang akan memimpin daerah. Nah, ketika pemimpin daerah ini berpihak kepada pemuda, tentulah ini yang akan menguntungkan kita semua. Saya mungkin bilang ke depan juga tak cukup dengan pemimpin daerah yang pro terhadap kita. Nah, sekarang kita berpikir bagaimana pemerintah, eksekutif dan legislatif ini juga pro terhadap kita, artinya perkuat lembaga parlemen. Nah, bagaimana parlemen, saya bicara nggak keluar, kita bicara daerah saya, daerah Siak ini saja, bagaimana Siak ini mempunyai legislator yang muda. Artinya tentu akan lahir terobosan-terobosan yang baru, yang inovatif dan berpihak kepada pemuda gitu. Semangat muda. Iya, artinya SKPD misalnya pemuda olahraga, apalagi berkaitan dengan pemuda, dinas sosial, tenaga kerja, pariwisata, ini akan dikritisi oleh legislator muda yang ingin daerah ini punya tujuan gitu. Artinya tak lagi di parlemen mungkin hari ini mungkin sudah bagus gitu, tetapi kan saya bilang 80% isi parlemen diisi oleh yang bukan anak muda gitu. Artinya mereka bagus, cuma mungkin belum berinovasi gitu, kalau menurut saya pribadi gitu. Ya inilah, kalau sama-sama mau membangun daerah tentu harus jalurnya itu tadi, eksekutif, legislatif diperkuat. Nah, saya pikir ya kita harus menuju ke sana untuk melakukan perubahan-perubahan baru, khususnya di daerah ini. Untuk pemuda,
Ya untuk anak-anak muda lah. Jadi apa namanya, ngegame itu boleh, tak salah juga. Kemudian olahraga penting, apa namanya, berdiskusi dengan banyak orang penting. Yang paling penting lagi juga kita harus Berorganisasi. berkontribusi terhadap daerah ini. Apa itu terserah, mau berorganisasi, berpartai politik, terserah. Yang penting Wirausaha. mau berwirausaha, jadi entrepreneur, yang penting berkontribusi. Karena menurut saya penyakit yang paling menakutkan bagi saya, takut saya anak-anak muda di masa yang akan datang ini, hanya bisa mencela orang tanpa memberikan kontribusi yang baik untuk orang sekitarnya. Jadi menyalahkan, tak pernah berbuat, tak pernah memberi saran. Jadi mental kita ya begitu saja. Jadi siapa yang mau maju tarik. Oke, terakhir nih. Sebetulnya pertanyaan di situ juga. Cuma kan lebih diutamakan ke pemuda itu. Kita kuatkan di pemuda itu untuk bergerak lah. Ya. Baik itu bergerak di politik, di organisasi lain, atau berwirausaha. Tapi yang ditonjolkan memang pemuda itu. Tujuan pribadi Pak Robi. Jadi Sebagai pemuda, pemikiran macam mana? Tujuannya ikut terjun langsung di jadi politik. sebenarnya tadi sudah saya sampaikan. Finalnya apa ya? Saya sampaikan di depan tadi, tentu tujuan umum saya itu secara garis besarnya tentu ingin pertama menginspirasi anak-anak muda bahwasannya hari ini kita ini mampu dan bisa berperan untuk berperan di dunia politik gitu. Artinya ruang itu ada gitu. Dan politik ini bisa berubah kalau kita yang ada di sana dan kita yang merubahnya. Jadi kalau kita tidak ada di sana, maka yang seperti Bang Asni bilang tadi, dari kecil sampai dewasa melihat politik ya begitu saja karena dilihat. Kalau kita mau merubahnya, maka masuklah ke dunia politik, kita merubahnya sama-sama. Karena buat saya berdebat itu soal biasa, beda pendapat itu soal biasa, beda pilihan juga soal biasa. Tapi bagaimana niat kita untuk membangun daerah. Nah, tujuan umum saya adalah bagaimana saya berkontribusi dalam melakukan pembangunan daerah ini tadi. Nah, caranya bagaimana? Itu yang saya sebutkan tadi. Mungkin karena saya di jalur politik, suatu saat mungkin saya coba mencalonkan diri menjadi anggota parlemen, mungkin bisa menjadi kepala daerah mungkin. Nah, ini tentu tergantung kepada masyarakat itu sendiri memberikan kesempatan atau tidak kepada saya. Artinya hari ini yang paling penting buat saya berbuat aja dulu hari ini, toh juga walaupun saya bukan di parlemen, mungkin di parlemen, belum juga menjadi kepala daerah, tetapi hari ini melalui organisasi politik saya sudah bisa memberikan pemikiran-pemikiran saya dan saya titipkan kepada teman-teman yang ada di parlemen melalui partai saya. Nah, tentunya kalau titipan kan beda dengan kita sendiri yang memperjuangkan. Nah, harapan saya nantinya suatu saat dan pemilu tiba, saya mencalonkan diri dan yang mudah-mudahan kalau berkenan di hati masyarakat Siak ini bisa pilih saya, bagus. Tapi memang kalau tidak percaya pun kepada saya, kepada orang lain dia lebih percaya, ya tidak ada masalah. Yang paling penting buat saya, kita ini jangan lagi memilih berdasarkan ini mungkin penting bagi saya sampaikan. Di parlemen atau kepala daerah ini betul kalau bisa orang baik, betul kalau bisa dia orang pintar. Tapi yang paling penting adalah orang yang mau berjuang untuk daerah. Artinya nggak cukup orang baik duduk diam di parlemen atau di daerah. Dia harus bisa berkomunikasi, bisa mengatakan yang menjadi kebiasaan itu belum tentu benar, jangan dianggap benar. Lakukan inovasi-inovasi agar
sesuatu itu sesuai pada tempatnya. Kadang-kadang kita terbiasa karena dulu begini, tapi belum tahu itu benar atau salah, dilakukan terus-menerus. Sehingga menurut saya ya itu saja gitu. Jadi lakukanlah sesuatu yang mungkin ketika ada perubahan, ada segelintir orang yang tidak terima. Tapi perubahan ini akan berdampak di kemudian hari, gitu. Artinya untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi menurut saya berhentilah kita menyalahkan orang, kita lakukan perubahan mungkin bukan untuk kita saat ini, tapi untuk yang akan datang. Jadi tujuan saya tadi kalau mungkin 5 tahun yang akan datang saya masih di partai politik, masih sehat seperti hari ini dan ada rezeki, mungkin saya akan mencalonkan diri. Tapi kalau ada perubahan di dalam beberapa tahun yang akan datang, pasti saya bilang pasti saya tetap akan berkontribusi untuk daerah. Mungkin saya tak tahu entah ada perubahan di beberapa tahun yang akan datang. Kalau kesempatan yang lebih bagus untuk saya berkontribusi di daerah ini, mungkin saya berhenti dari partai politik. Tapi untuk sementara waktu yang paling baik adalah hari ini saya di partai politik dulu, hari ini gitu. Nah, kita kan belum tahu setahun akan datang, 2 tahun akan datang, 3 tahun akan datang. Tapi kalau bicara hari ini, rencana saya mungkin ada rezeki, badan saya sehat, umur panjang, partai politik saya ada, saya mencalonkan diri jadi anggota parlemen. Oke. Untuk semangat sebagai pemuda cukup apa? Menggebu-gebu ya. Nah, itu dia hebatnya anak muda. Oke, untuk apa terakhir lagi? 2 kali terakhir. Kesimpulan atau ajakan untuk kawan-kawan pemuda yang lain. Jadi Khusus untuk pemuda. Karena semangat Rob ini bisa disalurkan ke kawan-kawan pemuda yang lain. Jadi memang kalau pesan kami untuk pemuda hari ini, ya mumpung kita masih muda, kita berbuat aja dulu banyak-banyak. Persoalan berhasil atau tidak berhasil, namanya anak muda, salah itu biasa. Kemudian itu saya bilang tadi, berhenti kita menyalahkan orang, kemudian berhenti kita mengkritisi tanpa solusi. Hari ini berbuat saja, walaupun perbuatan mungkin tidak besar, tapi pastikan apa yang kita lakukan itu berdampak untuk orang sekitar kita, sekeliling kita, berdampak yang baik. Kemudian juga saya bilang, warna politik ini kita yang menentukan. Jadi dia mau bagus atau tidak bagus, kalau bicara politiknya itu tergantung kita semua. Kenapa topik anak muda ini menjadi menarik? Karena yang mengisi ruang-ruang di masa akan datang itu adalah anak muda hari ini. Jadi kalau anak muda hari ini tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, rugilah dia. Jadi itu saya bilang, kalau kita selagi muda salah itu biasa. Tapi kalau sudah tua masih juga salah, kapan mau betulnya? Mungkin itu pesan saya. Jadi teruslah berbuat ya. Berbuat aja Untuk daerah ya. Walaupun tak usah kita bicara daerah, lingkungan RT, tetangga rumah, berbuat baik. Jadi biasalah, salah-salah itu biasa itu. Kadang-kadang kan macam sebentar lagi 17 Agustus mau berbuat kegiatan, buat aja anak muda. Kalau ada yang teriak-teriak warga ini ribut apa segala macam, itu biasa. Yang penting memupuk rasa gotong royong, kebersamaan, kemudian mau berbuat untuk lingkungan RT, mungkin itu yang hari ini sudah mulai memudar. Karena kita disibukkan dengan media sosial dan gadget terutama, sehingga kadang-kadang lingkungan sosial kita terabaikan. Nah, hari ini kita kekurangan itu, Bang. Jadi harapan kami anak muda juga yaitu tadi berbuat untuk lingkungan RT, bergeraklah melakukan kegiatan-kegiatan sosial agar kita boleh saja teknologi semakin canggih tapi persaudaraan tetap gitu. Mungkin kokoh. Oke. Tak ada terakhir lagi kan? Oke, kesimpulannya mungkin dah sampaikan Murabi tadi, berbuatlah untuk hal-hal lingkungan kecil dulu.
Iya, Bang kecil nanti salah tuh biasa salah tuh biasa. karena Iya. anak muda. Apa, harus aktif lah anak muda. Harus aktif. Mungkin kami mohon maaf lah karena sama Bang Robi ini. Bang Robi dengan kondisi sekarang ini kena hujan tak. Oke, apresiasi lah. Semoga perjuangan Bung Robi yakin. Nah, ini kita berjuang juga nih, melakukan podcast ini berjuang juga di tengah hujan rintik-rintik. Lokasi berubah sehingga apa adanya, yang penting menyampaikan pesan kan gitu. Yang penting ada Ada isi. hal baik yang kita sampaikan. Jadi kan Bermanfaat, ya. apa namanya, ini kan pendapat saya gitu, mungkin bisa digunakan kalau sepaham boleh, tak sepaham pun boleh gitu. Mungkin sampai sini Situ aja. sampai sini diskusi kita hari ini mungkin kurang nih, menurut kami pribadi kurang nih diskusinya. Komen dulu, kalau banyak komentar tambah baru bikin. Kira-kira mungkin untuk kedepannya mungkin kita lebih kondusifin lagi, Tapi tergantung permintaan. tergantung kita kawan-kawan. Yang jelas tema pemuda ini banyak nih, Pemuda dan politik kan. pemuda ini besar nih apa yang mau dibahas. Mungkin keterbatasan waktu juga lah. Mungkin kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan atau Ini sponsor apa. Sponsor. Kalau ada Bung Robi kami apresiasi ya. Begitu waktunya waktu padatnya kami ambil sedikit ya. Banyak kita. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum